Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas. Pertama kita ketahui dulu apa itu uji validitas. Uji validitas item menurut Aswar tahun 2010 yaitu bentuk pengujian terhadap ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Jadi apakah alat ukur tersebut atau alat ukur yang kalian buat itu tepat atau valid, kita uji dalam uji validitas ini. Baik, yang pertama kita persiapkan terlebih dahulu tabulasi data hasil data yang kita peroleh dari kuesioner yang telah kita sebarkan. Kemudian kita persiapkan SPSS-nya. Kita masuk menu variable view. Nah, karena jumlah item total saya adalah 9 item, maka saya akan memberi nama 9 variabel. Item 1, ditulis semuanya 6 item 8 item. Oke. Untuk untuk desimalnya kita nolkan. Jika sudah menulis semua itemnya, kita masuk ke menu data view. Total kita lihat totalnya ini 9 item. Nah, di sini kita nanti mengcopy semua tabulasi data kecuali skor total, cuma hasil ini kita copy. Kalau belum tahu Ctrl C, kita paste di sini ya, di paling atas sini. Kita cek jumlah subjek saya adalah 20 orang sebagai contoh. Nah, ini sudah benar 20 orang. Kemudian jika sudah seperti ini kita langsung menguji validitasnya, yaitu dengan cara klik menu analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Kita masukkan semua itemnya ke kotak yang ini, bisa seperti ini, atau di Ctrl A ya, boleh satu persatu. Nah, kayak gini satu persatu supaya lebih lama. Nah, kemudian jika sudah masuk semuanya, kita klik pilihan statistik, dan kita beri tanda centang di sini, tiga ini. Oke, sudah, continue, kemudian oke. Kemudian akan muncul output hasil analisis seperti ini. Kemudian bagaimana cara pengambilan keputusannya, kita lihat catatan lagi. Nah, di sini patokan besar
coefficient corrected item correlation. Nah, di sini untuk menyimpulkan apakah suatu item dapat dinyatakan valid jika corrected item correlation-nya lebih dari 0,3. Jadi jika lebih dari 0,30 dianggap valid, seperti itu. Kita coba lihat di item pertama. Di item pertama ini 0,7 berarti valid karena kan lebih dari 0,30. Kemudian di item kedua 0,4 valid. Nah, item 9 ternyata 0,1. Sedangkan menurut Azwar dapat dinyatakan valid jika lebih dari 0,30. Namun ini 0,14. Jadi tidak valid. Bagaimana jika tidak valid? Kita bisa melakukan uji validitas putaran kedua. Kita masuk kembali ke tadi seperti yang pertama, analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan semua di sini kecuali item yang tidak valid. Oke. Item yang tidak valid kan item 9, kita kembalikan ke sini. Nah, sudah. Ini sama seperti tadi. Jadi ingat, di sini semua item kecuali item yang tidak valid. Kita akan menguji validitas putaran kedua. Oke. Jadi muncul output hasilnya. Kita cek lagi apakah di putaran kedua terdapat item yang masih tidak valid. Di item pertama valid. Nah, jika sudah valid berarti total uji validitas 2 putaran, seperti itu. Kemudian kita lihat, kita bisa melihat reliabilitas skala kita di tabel ini. Jadi dalam uji validitas menggunakan corrected item total correlation sudah muncul uji reliabilitas. Jadi yang digunakan uji reliabilitas yang putaran kedua atau putaran yang terakhir, bukan putaran yang sebelumnya, karena putaran yang sebelumnya terdapat item yang masih tidak valid, yaitu item 9 ini. Nah, jadi yang digunakan reliabilitasnya di putaran yang terakhir ketika sudah tidak ada item yang tidak valid. Nah, ini karena sudah tidak ada sudah valid semua, jadi kita menggunakan reliabilitas statistik yang terakhir ini. Oke, jika sudah, kalian bisa save-nya untuk dimasukkan ke lampiran, mungkin namai ini. Terserah kalian mau namanya apa. Ya, baik, kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke.